1, 2, 3, come on! Good morning semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Nah, kali ini Miss akan membahas materi spermatogenesis dan oogenesis. Apa itu spermatogenesis? Jadi spermatogenesis merupakan proses produksi dan pematangan sel sperma di dalam testis pria. Sedangkan oogenesis merupakan proses produksi dan pematangan sel telur pada wanita. Nah, untuk lebih jelasnya Miss akan menjelaskan dalam slide berikut ini. Simak dan pahami dengan baik ya. Di balik terciptanya seorang manusia, ada tahapan panjang yang melibatkan pembentukan sel sperma dan sel telur melalui proses yang disebut sebagai spermatogenesis dan oogenesis sebelum akhirnya saling menemukan satu sama lain. Semua bermula ketika gametogenesis terjadi. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Sel gamet terdiri dari gamet jantan atau spermatozoa yang dihasilkan di testis dan gamet betina atau ovum yang dihasilkan di ovarium. Sebelum saling bertemu dalam proses pembuahan, kedua sel kelamin ini perlu melalui proses pematangan untuk akhirnya dilepaskan. Adalah awal dari proses pembentukan sel spermatozoa yang biasa kita kenal sebagai sperma. Proses ini terjadi di organ kelamin jantan yang disebut testis, tepatnya di bagian tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus berperan penting pada proses pembentukan sperma karena pada dindingnya terdapat calon sperma atau spermatogonium yang berjumlah ribuan. Benih-benih sperma ini diberi nutrisi oleh sel Sertoli yang juga terdapat di tubulus seminiferus untuk bisa melakukan pembelahan sel yang terdiri dari mitosis dan meiosis hingga pada akhirnya terbentuk menjadi sperma yang matang. Pembelahan sel yang terdiri dari mitosis dan meiosis hingga pada akhirnya terbentuk menjadi sperma yang matang. Sperma yang matang kemudian disimpan di suatu saluran yang terletak di belakang testis, yakni epididymis. Dari epididymis, sperma bergerak ke bagian lain yang dinamakan vas deferens dan ductus ejaculatorius. Di dalam ductus ejaculatorius, cairan yang dihasilkan oleh organ reproduksi lainnya seperti vesicula seminilis, kelenjar prostat, dan bulbo uretra ditambahkan dengan sperma hingga membentuk cairan yang biasa disebut dengan semen atau air mani. Cairan ini kemudian mengalir menuju uretra dan dikeluarkan ketika ejakulasi. Pada gambar ini, dari spermatogonium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelahnya, spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama melalui tahap meiosis kedua. Spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukuran. Spermatid merupakan tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa dan siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Jadi satu sel benih yang belum matang membutuhkan waktu hingga 74 hari untuk mencapai kematangan akhir. Selama proses spermatogenesis, lebih dari 300 juta spermatozoa akan diproduksi setiap hari. Sayangnya, dari sebanyak itu hanya ada sekitar 100 juta sel sperma yang berhasil matang dengan sempurna pada proses akhir. Ini adalah sel sperma yang berukuran sangat kecil. Sperma yang sudah matang memiliki kepala yang berbentuk lonjong dan datar seperti atau serta ekornya yang bergelombang. Sperma tidak bisa dilihat dengan mata telanjang karena sel ini berukuran sangat kecil, yaitu sekitar 0,05 mm terhitung dari kepala hingga ekor. Bagian kepala sperma memiliki kromosom dan juga memiliki struktur badan yang disebut akrosom. Akrosom ini mengandung enzim hyaluronidase dan proteinase yang keduanya berfungsi untuk menembus lapisan sel telur. Di bagian tengah akrosom terdapat mitokondria kecil yang berfungsi menyediakan energi untuk menggerakkan ekor sperma. Selanjutnya kita masuk ke bagian oogenesis. Oogenesis di sini dimulai dengan adanya mitosis dan meiosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua gamet sel anak yang identik, sementara itu meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet yang masing-masingnya memiliki jumlah kromosom setengahnya dari sel induknya. Oogonium atau sel induk sel telur akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer. Oosit primer sendiri nantinya akan bermeiosis menjadi 2 bagian menghasilkan oosit sekunder. Berbeda dengan proses spermatogenesis, jadi pembelahan meiosis ini pertama pada proses oogenesis mengalami perkembangan sitoplasma atau bagian sel yang tidak seimbang. Akibatnya ada satu oosit yang memiliki banyak sitoplasma, sedangkan oosit lainnya tidak memiliki sitoplasma. Oosit yang memiliki banyak sitoplasma berukuran lebih besar daripada oosit yang tidak memiliki sitoplasma. Nah, oosit yang lebih kecil inilah yang disebut dengan badan polar pertama.
Setelah itu oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami pembelahan meiosis. Jadi mengalami pembelahan meiosis kedua yang menghasilkan ootit. Jadi badan polar pertama juga akan membelah menjadi dua badan polar kedua. Ootit ini akan berkembang menjadi ovum apabila bertemu dengan spermatozoa alias sel sperma. Proses ini nantinya akan mengalami degenerasi atau perubahan. Jika setelah degenerasi ootit tidak bertemu dengan sel sperma dan pembuahan tidak terjadi, maka siklus oogenesis terulang kembali dan Anda juga akan mengalami menstruasi. Itu tadi seputar mengenai oogenesis. Jadi Miss di sini menyarankan jika kalian yang pria ingin memiliki kualitas sel sperma yang bagus nantinya, jadi kalian tuh harus rajin berolahraga, hindari merokok, makan makanan yang bergizi, minuman juga bergizi, kurangi tingkat stres, dan juga jangan terlalu memakai celana yang terlalu ketat seperti itu, biar nanti sperma yang dihasilkan bagus. Dan untuk wanita juga kembali biar mudah untuk dibuahi sel telurnya itu, kalian harus menjaga kesehatan reproduksi kalian, makan makanan yang sehat yang bergizi, jadi kurangi makanan yang cepat saji. Jadi nanti kedepannya kualitas dari sel sperma dan sel telur yang kalian miliki itu bisa berkualitas. Thank you for watching. See you next video ya. Bye.